Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Baiklah, hari ini kita melanjutkan apa yang perlu kita kerjakan di hari-hari ini. Ialah kita terus membaca firman Tuhan. Dan di hari ini Minggu 10 November tahun 2024 kita akan membaca firman Tuhan lagi. Dan kita akan membaca itu di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23. Satu ayat saja. Roma 3 ayat 23 bunyinya demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, satu ayat saja bagi kita untuk kita meneruskan pemahaman iman kita, pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita juga semakin terbuka dan dapat masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi satu ayat ini saudara-saudara akan kita bahas dan saya akan sampaikan di bawah sebuah sorotan tema dosa. Ya, tema kita hari ini adalah dosa. Saudaraku yang terkasih, dosa yang kita kenal saat ini kebanyakan dosa yang telah disalahartikan oleh banyak orang, ya. Seperti contoh, ada orang memiliki sebuah perasaan kecil, seperti dia merasa itu bersalah, dia bilang itu dosa, ya. Ada orang lupa menaruh kunci di satu tempat, dia merasa itu berdosa. Ini saya tidak bicara ke situ. Tapi dosa yang saya mau sampaikan hari ini berdasarkan firman Tuhan adalah dosa yang memang mempunyai wujud besar. Dia mempunyai bentuk yang universal. Jadi dosa inilah yang kita mau lihat, ya. Nah, ini saudara, Alkitab mencatat dosa yang khususnya di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 tadi dikatakan bahwa semua orang telah berdosa. Jadi dikatakan semua orang itu berarti tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semua orang dari zaman penciptaan dahulu sampai nanti akhir zaman yang terakhir itu sudah dikategori berdosa. Nah, inilah yang kita mau mendapat penegasan dari Alkitab tentang dosa itu. Nah, baiklah, mari kita mau melihat bahwa dosa yang kita mau lihat sekarang ini yang di bawah sebuah sorotan tema, kita akan melihat ada 4 sisi atau 4 bagian yang kita mau melihat dosa itu. Pertama, kita mau melihat dosa asal. Kemudian yang kedua, dosa warisan. Dan yang ketiga adalah dosa aktual. Dan yang keempat adalah transmisi dosa. Nah, jadi saudara-saudara, dosa ini yang kita harus lihat bahwa ini ada 4 bagian atau 4 disebut sebuah karakteristik, ya. Jadi dosa ini dia akan kita kenal yang dalam elemen atau dalam bentuk dosa asal. Kemudian baru kita melihat dosa warisan. Baru kita melihat yang ketiga dosa aktual. Baru yang keempat transmisi dosa. Nah, jadi dosa ini kita mau melihat dulu definisinya, ya. Definisi dosa adalah pelanggaran terhadap hukum atau perintah dan otoritas Tuhan. Itu definisinya. Jadi Tuhan di situ sebagai pokok yang akan diperhadapkan oleh manusia. Jadi ketika manusia berbuat sebuah pelanggaran terhadap hukum atau perintah atau pribadi Tuhan atau kekuasaan Tuhan, itulah baru disebut dosa. Nah, inilah dosa yang tadi yang saya katakan wujudnya besar, bentuknya atau universal. Jadi ini dosa ini adalah semua orang melakukannya, ya. Kalau dosa yang tadi saya katakan, saya lupa menaruh kunci rumah di mana, tidak semua orang bisa lupa.
Nah, jadi tidak semua orang bisa seperti begitu. Tapi kalau yang ini, semua orang telah melanggar hukum perintah Tuhan. Nah, itu dosa universal, dosa besar manusia. Nah, ini saudara-saudara. Jadi, kalau firman Tuhan dikatakan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Nah, ini bahwa semua orang itu telah berdosa terhadap Tuhan. Tidak satu pun yang taat kepada perintahannya. Tidak satu pun yang menghargai pribadi Tuhan itu. Nah, itu dikatakan seperti itu, dosa. Nah, jadi definisi dosa sudah kita tahu ya, bahwa seperti itu. Sekarang kita mau melihat dosa asal. Nah, dosa asal adalah dosa yang diperbuat oleh manusia mula-mula. Nah, inilah dosa asal. Nah, kita mau melihat dosa asal ini, tentunya kita tahu bahwa dosa ini dilakukan oleh manusia pertama yang disebut Adam. Nah, jadi dosa asal ini apa yang dilakukan oleh Adam pada saat itu? Yang dilakukan Adam pada saat itu ialah dia memakan buah yang terlarang. Nah, itu dosa asal, dosa mula-mula. Nah, jadi belum ada dosa yang lain. Jadi dosa asal adalah dosa pertama-tama yang dilakukan oleh manusia, yang dikatakan di situ Adam. Itu manusia pertama di bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, jadi dosa asal ini yang harus kita ketahui bahwa itu dosa yang pertama kali terjadi dalam kehidupan manusia, ialah manusia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, itu dosa asal. Nah, sekarang kita mau melihat bahwa dosa warisan. Nah, sekarang kita melihat dosa warisan. Nah, dosa warisan itu apa? Dosa warisan adalah dosa perwakilan. Ya, dosa perwakilan. Artinya sekalipun manusia kita ini belum hidup pada zaman Adam, tetapi kita disebut juga berdosa karena Adam berbuat dosa. Itu dosa warisan. Nah, jadi dikategorikan demikian karena Adam itu manusia. Dia menjadi wakilnya manusia dari segala zaman dan tempat di hadapan Tuhan. Karena dia mula-mula berbuat dosa, maka itulah perwakilan pertama manusia di hadapan Tuhan. Sehingga setiap manusia yang hidup sesudah Adam itu pun disebut berbuat dosa atau berdosa. Itu disebut dosa warisan. Nah, ini yang disebut semua orang mengalami status yang sama. Karena dikatakan Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini dosa warisan ini. Jadi setiap orang di muka bumi dari zaman penciptaan sampai nanti akhir zaman, bahkan kita bicara hari ini dulu, kita semua memiliki dosa warisan. Ya, yaitu yang tadi Adam telah berbuat dosa pertama, maka Adam disebut orang berdosa, maka kita pun disebut orang berdosa. Walaupun kita tidak berbuat apa yang Adam lakukan saat itu. Nah, itu disebut dosa warisan. Nah, sekarang kita mau melihat dosa yang ketiga, dosa aktual. Nah, baru sampai di sini baru kita mau melihat bahwa disitulah kita berada. Dosa aktual itu apa? Nah, dosa aktual adalah status dosa manusia yang melahirkan dosa-dosa baik pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, itu baru disebut dosa aktual. Nah, dosa aktual ini yang mulai dari keturunan Adam punya anak pertama, kedua, dan sampai kita hari ini, mulailah kita semua berbuat dosa lagi. Dosa kita sendiri-sendiri. Nah, mulai setiap orang boleh berpikir, dari dia berpikir, dia sudah berbuat dosa. Lalu dia berkata, dia sudah berbuat dosa. Nah, setiap orang punya pikiran. Apa yang dia pikirkan? Sesuatu yang jahat, itu dosa. Apa yang dia perkatakan, sesuatu yang tidak benar, itu dosa. Sampai kepada dia berbuat, dia mulai katakanlah di situ dia memusuhi, dia mencuri, dan seterusnya, dia sudah berbuat dosa. Ini disebut dosa aktual. Dan ini semua orang juga sudah lakukan. Di dunia ini dari zaman Adam mempunyai anak pertama sampai hari ini semua orang sudah lakukan.
Kita lihat anak-anak kecil ketika dia masih umur katakanlah setahun. Walaupun kita tidak mengerti apa yang dia pikirkan dan dia perkatakan dan dia perbuatkan, itu pun dia sudah berdosa. Karena apa? Karena ada di dalam hati moralnya sebuah benih dosa yang di situ nanti ekspresi dari setiap anak kecil itu dia akan sudah melahirkan dosa. Lalu kemudian dia besar, semakin besar, dia pun dosanya semakin berkembang. Mulai dia berpikiran yang tidak benar, dia mulai bersikap yang tidak benar, dia berekspresi, dia mulai nakal, dia mulai memukul temannya, dia mulai cemburu terhadap orang tuanya dan seterusnya. Dan itu perbuatan, itu baru disebut dosa aktual. Dosa aktual pun semua orang telah berbuat. Makanya firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini tidak ada seorang pun di muka bumi yang tidak pernah berbuat dosa. Berdosa aktual ini. Nah, lalu kita mau melihat lagi. Yang keempat, transmisi dosa. Nah, transmisi dosa adalah diterjemahkan adalah penularan atau perpindahan dosa. Nah, ini kita mau melihat. Dosa yang seperti ini adalah dosa yang nanti dia berkembang. Contoh, dia pertama mungkin berkata bohong, dia berubah lagi menjadi mulai menipu. Dia mulai menular lagi kepada berbuat jahat. Nah, ini disebut transmisi, dia menular. Nah, jadi apakah ini semua orang sudah lakukan? Iya. Di muka bumi semua orang tanpa diajari berbuat dosa pun dia bisa berbuat dosa. Karena memang di status manusia berdosa. Ya, itulah yang namanya status manusia ya. Nah, di sini kalau kita memperhatikan, maka apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa semua orang telah berbuat dosa memenuhi 4 kriteria ini, 4 bagian-bagian dosa ini, itu sedang ada sampai hari ini. Nah, itulah sebabnya makanya dikatakan relevan. Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa. Nah, sekarang kita sudah mengerti bahwa dosa itu seperti itu. Semua orang sudah melakukan dan ada di dalam dosa sampai hari ini. Sampai besok mau akhir zaman dunia ini berlalu, semua orang tetap berbuat dosa di situ. Nah, baiklah kita mau melihat. Sekarang kita mau melihat dosa-dosa yang ada di dalam perbuatan manusia itu dikatakan ada 2 elemen. Ya, elemen yang pertama adalah elemen kesalahan. Ya, jadi kesalahan asal atau original guile. Ya, jadi kesalahan asal. Ini kesalahan asal itu di mana manusia tidak bisa mengikuti dengan tepat apa perintah Tuhan. Nah, itu elemen pertama. Jadi setiap orang di muka bumi selalu berbuat salah. Selalu ada dalam kesalahan terhadap apa? Terhadap hukum Tuhan, bukan hukum manusia. Jadi kesalahan yang semua manusia lakukan di bumi ini adalah terhadap hukum Tuhan, bukan aturan orang tua. Kalau orang tua berkata, anak bangun jam 5, contoh, lalu anak-anak tidak melakukan, itu memang betul salah, tapi itu bukan sebuah dosa. Itu bukan sebuah kesalahan, karena kesalahan itu hanya terhadap orang tua. Tapi ini kesalahan ini dia mempunyai poin adalah kepada Tuhan. Tuhan perintahkan, hai manusia, engkau harus mengasihi Tuhan. Manusia tidak bisa melakukannya. Tidak ada seorang pun bisa melakukan hukum Tuhan ini secara sempurna. Maka akhirnya itu disebut kesalahan asal. Jadi selalu kesalahan ada di dalam manusia. Maka inilah elemen daripada dosa di dalam manusia. Elemen yang kedua adalah kecemaran asal atau original pollution. Ya, kecemaran asal. Jadi kecemaran ini apa? Itu adalah seluruh aspek kemanusiaan yang sebagai gambaran Allah. Bahwa kita ini, pikiran kita, emosi, kehendak,
bahkan moral dan rohani itu mengalami pencemaran. Ya, itu karena apa tadi? Karena memang Adam sudah melakukan kesalahan, maka pencemarannya itu sampai kepada seluruh umat manusia. Jadi mulai dari pikirannya, perasaannya, kehendaknya selalu tercemar. Tidak pernah tulus, tidak pernah suci. Karena ini kecemaran asal. Jadi manusia sudah tidak bisa lagi menemukan sebuah kesucian dalam diri umat manusia. Manusia tidak bisa lagi menemukan kebenaran murni dalam diri manusia. Karena sudah tercemar. Nah, inilah saudara-saudara, inilah kondisi dosa dan manusia. Nah, itu yang kita melihat dua elemen dosa ya. Jadi dimanapun kita melihat manusia selalu memiliki ini, ya elemen ini. Yang tadi dikatakan, semua manusia itu mempunyai kesalahan. Jadi kalau ada orang berkata, oh dia bersalah, aku tidak salah, itu hanya untuk hukum di dunia ini antara manusia dengan manusia. Tapi manusia dengan Tuhan, manusia semua itu dianggap bersalah. Tidak ada seorang pun yang benar. Nah, ya kan? Jadi ini kita melihat bahwa hukum dosa ini adalah hukum antara manusia dengan Tuhan, bukan manusia dengan manusia. Perhatikan. Nah, jadi kalau Tuhan yang menilai bahwa semua manusia bersalah, maka apa yang terjadi? Maka manusia itu patut menerima hukuman, patut menerima konsekuensi karena kesalahan yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Nah, jadi ini kita harus perhatikan saudara-saudara. Kita harus membuat pikiran kita tertuju kepada prinsip-prinsip keilahian. Bagaimana Allah, Tuhan itu menerapkan keadilan kepada manusia. Maka kalau keadilan yang Tuhan terapkan ini, maka didapati manusia itu semua dalam prakteknya dipenjara. Apa? Dihukum. Nah, itulah konsekuensi daripada dosa. Ini saudara-saudara, kita belajar tentang dosa. Jadi disinilah asal mula kita memahami bagaimana keberadaan kita manusia sehubungan dengan dosa. Kita harus mengerti dosa itu baik-baik saudara-saudara, supaya ketika kita menemukan Tuhan dalam hal Dia mengampuni dosa, itulah yang kita mengerti kesalahan kita lah yang diampuni, ditebus, supaya kita tidak dipenjarakan, dihukum atau dinerakakan, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itulah yang kita harus pahami saudara-saudara tentang dosa ini. Jadi dosa adalah itu hal wujud nyata yang semua orang mengerti dan tahu dan sudah melakukannya. Kembali saudara-saudara yang terkasih, kita mau melihat sendiri sedikit lagi tentang ternyata transmisi dosa ini atau dosa transmisi ini itu dalam teorinya, dalam teori realistik menurut Seth, dia katakan bahwa karena di dalam Adam kita semua berada sehingga semua manusia mewarisi dosanya. Jadi kita ini mewarisi dosanya Adam. Jadi teorinya Seth, dia menyatakan dalam teori realistiknya mengenai transmisi dosa. Jadi dosa itu ditransmisikan atau ditularkan kepada kita itu karena kesalahan Adam. Adam buat kesalahan, itu ditransmisikan atau ditularkan kepada kita juga untuk berbuat salah. Ini menurut saya. Jadi karena kita itu berada dalam kesatuan dengan Adam sebagai manusia, maka otomatis wajib kita melakukan apa yang telah diperbuat oleh Adam. Adam pernah berbuat salah, maka diwariskan kepada kita juga pasti berbuat salah. Nah, ini teori realistik daripada Seth, S-H-E-D-D, jadi bacanya Seth. Ya, jadi itu ada seorang teolog. Lalu kemudian ada teori yang kedua, teori imputasi tidak langsung, berkata begini. Karena kita dilahirkan dari Adam yang sudah berdosa, maka secara otomatis kita juga berdosa. Ini dari sisi kelahiran.
Kalau tadi itu dari sisi kemanusiaan, bahwa dia manusia, kita juga manusia. Sekarang karena kita ini lewat proses dilahirkan, maka apa yang disebut dilahirkan itu melahirkan gen, ya. Kalau gen itu kita lihat bahwa di dalam gennya Adam berbuat dosa, otomatis di dalam gen kita manusia semua ada gen berbuat dosa. Nah, ini teori imputasi tidak langsung. Nah, saudara-saudara, baiklah kita mengerti itu dosa. Jadi kita sudah tidak bisa lagi tidak mengerti apa itu dosa. Kita mengerti bagaimana elemennya atau penyalurannya, bagaimana bagian-bagiannya. Sehingga kita tahu, sadar bahwa apapun, siapapun kita, namanya manusia, semua orang berdosa. Tidak bisa kita dibodohi atau kita diajarkan oleh, misalkan ada sebuah ajaran bahwa kita ini orang tidak berdosa. Itu sebuah ajaran penyimpangan, sebuah ajaran yang tidak benar kalau berkata bahwa manusia itu tidak berdosa. Nah, itulah sebabnya kita harus ditegaskan bahwa kita melihat diri kita ini dan di hadapan Tuhan. Itulah menyadarkan diri kita bahwa kita memang orang berdosa. Tidak ada tempat lain untuk kita berlari untuk mendapatkan pengampunan dosa kita. Hanya datang kepada Tuhan, kembali kepada Dia. Jadi kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan, itu pertanda bahwa kita membiarkan dosa kita itu menguasai kita dan membiarkan diri kita ada dalam penjaranya Tuhan, di neraka. Penghukumannya di neraka. Nah, ini adalah sebuah konsekuensi saja kalau kita berbicara tentang dosa. Jadi setiap dosa, kesalahan itu ada konsekuensinya, adalah hukuman Tuhan. Sekarang saudara-saudara, kalau kita mau lihat sisi yang lain, bahwa asal mula dosa itu dari mana? Dosa itu apakah memang diciptakan oleh Tuhan atau bagaimana? Dosa itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Itu adalah sebuah sikap manusia dan makhluk-makhluk yang lain, termasuk malaikat, yang mau menentang Tuhan, mau melanggar aturan Tuhan. Jadi asal mulanya dosa mulai terjadi itu dari situ. Dia mulai di surga. Ada malaikat-malaikat di surga yang melanggar, ya, otoritasnya Tuhan. Jadi otoritas Tuhan itu ialah Tuhan itu memiliki kekuasaan, kemahakuasaannya. Itu yang dilanggar oleh para malaikat pada mulanya. Malaikat mau mengambil posisinya Tuhan untuk disembah. Sehingga disinilah terjadi pelanggaran terhadap otoritas Tuhan. Nah, itulah asal mula dosa. Ada sebuah keinginan untuk mengambil posisinya Tuhan. Lalu kemudian di dunia bagaimana? Manusia mulai terjadi juga. Adam didatangi oleh para malaikat yang telah memberontak kepada Tuhan itu untuk juga tidak taat kepada perintah Tuhan. Yaitu Tuhan bilang jangan makan buah ini ya yang terlarang. Itulah yang dilanggar. Nah, ini saudara. Jadi kalau kita mau melihat asal mulanya dosa mulai terjadi, itu karena semua sikap ciptaan Tuhan ini yang melanggar otoritas Tuhan. Jadi otoritasnya Tuhan, pribadinya Tuhan itu yang mau ditentang atau disingkirkan. Nah, jadi bayangkan saudara-saudara, katakanlah Tuhan yang maha kekal, Dia yang harus memerintah selama-lamanya, ini mau digeser oleh para malaikat ciptaannya Tuhan untuk supaya tidak disembah, lalu digantikan dengan para malaikat. Ini kan sebuah tidak masuk di dalam akal rasional kita saat ini. Contoh, saudara, ini ibu saudara, bapak saudara yang melahirkan saudara. Terus saudara berkata kepada ibu saudara yang sebagai anak, hai ibu, hai bapak, panggil aku ibumu, sekalipun aku ini anakmu. Bayangkan saudara, itu pelanggaran otoritas. Seorang anak disuruh oleh anak berkata kepada ibunya dan bapaknya, panggil aku ibumu. Padahal dia anak dari ibu bapaknya. Ini kan pemutarbalikan. Ini disebut pelanggaran otoritas. Malaikat mau menyuruh Tuhan, Tuhan, Engkau singkir dari singgasanamu, takhtamu, dan aku mau naik duduk di posisimu, dan akulah yang harus disembah sebagai Tuhan. Bayangkan saudara, itu malaikat. Ini disebut dosa otoritas, dosa yang melanggar pribadi Tuhan. Dan ini dosa mula-mula seperti ini.
Sebelum terjadinya dosa yang begitu banyak, pembunuhan, pemerkosaan dan pencurian dan sebagainya, banyak dosa-dosa kejahatan. Ini dosa awalnya seperti ini. Kita harus tahu. Dan sampai hari ini banyak pemberontakan di mana-mana. Ada katakanlah anak melawan orang tua, anak membunuh orang tua. Itu dosa otoritas. Itu ciri awal dosa mula-mula seperti itu. Kalau anak melawan orang tua, anak membunuh orang tua, anak tidak menghormati orang tua. Ini dosa otoritas yang ditiru oleh manusia melalui setan yang tidak mau menyembah Tuhan. Ini ajaran setan semua. Kalau anak memberontak terhadap orang tua, anak tidak menghormati orang tua, itu ajaran setan, saudara-saudara. Itu sifat-sifatnya setan yang memang setan sudah lakukan kepada Tuhan. Nah, ini saudara-saudara ingat. Jadi ini asal mulanya dosa yang ada di dalam ciptaannya Tuhan, baik malaikat maupun manusia. Seperti itu. Jadi kemudian kita mau melihat dosa itu dia bermuara akhirnya dalam moral manusia. Dosa itu dia bukan lalu dia menghilang seperti angin terbang ke sana, tapi dia menetap dalam moral manusia. Jadi ketika manusia mulai bangun, tidur, kerja, dia pun beraktivitas dosa itu. Jadi dosa itu menyatu dengan sifat manusia. Dia tidak bisa disembunyikan di peti mati. Dia tidak bisa disembunyikan di kuburan. Dia tidak bisa disembunyikan di tempat-tempat tersembunyi. Tidak bisa. Dosa itu dia sudah menyatu dalam moral manusia. Nah, ini harus perhatikan. Sehingga kalau kita melihat manusia, pasti keluar dari dalam dirinya pasti ada unsur-unsur dosa. Apapun dia, siapapun dia, pasti dia akan melahirkan dosa-dosa. Makanya ketika Tuhan bilang, Tuhan memberikan hukum Taurat, janganlah kamu begini, janganlah kamu begitu. Itu supaya mencegah manusia dan mengajarkan kepada manusia bahwa di dalam manusia itu penuh dengan dosa. Maka hukum Taurat itu diberikan supaya untuk mengingatkan manusia agar manusia tidak lupa bahwa di dalam dirinya penuh dengan dosa. Nah, jadi itulah saudara-saudara, kita mau melihat bahwa dosa ini di dalam spesifikasinya, sehingga kita mau sungguh belajar bahwa dosa itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Jadi bukan sesuatu yang tersembunyi. Jadi itu semua orang sudah memiliki, saudara dan saya, siapapun yang namanya makhluk hidup atau manusia, itu semua sudah berbuat dosa dan ada di dalam dosa. Nah, itu saudara-saudara. Jadi itu status ya. Jadi ini sebuah status. Sekarang kita mau melihat saudara-saudara sisi-sisi yang menjelaskan tentang bagaimana dosa itu. Ya, jadi kita melihat karakteristiknya di dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani memakai kata catat. Catat itu artinya tidak menempati sasaran. Catat. Jadi teksnya itu CHATTA, TH. Jadi catat. Jadi itu artinya tidak menepati sasaran. Artinya kalau Tuhan bilang, kamu jangan memakan buah ini, malah dia makan, karena itu berarti tidak menepati sasaran. Nah, itu sisi-sisi yang soal sasaran. Terus afel atau afon, ya, itu keberpisahan dari jalan yang ditetapkan. Tuhan bilang jalannya ini, tapi manusia jalannya di sini. Jadi ini mengenai ketetapan jalan. Jadi Avon, ya sekarang kalau ada sebuah kosmetik merek Avon, itu sebenarnya keberpisahan dari jalan yang ditetapkan. Jadi ini kita melihat satu sisi ya. Sisi yang ketiga, kata yang ketiga dalam bahasa Ibrani, pesa. Pesa itu pemberontakan atau penolakan terhadap otoritas yang benar. Ya contoh, otoritas yang benar Tuhan saja. Tuhan sendiri satu-satunya yang benar. Manusia menolak otoritas itu. Atau para malaikat di surga yang sekarang disebut sekumpulan orang-orang para penentang Tuhan, para malaikat ini yang disebut Lucifer sebagai pemimpinnya.
Ini mereka memberontak, itu disebut pesa. Ya. Nah, lalu kemudian dikatakan lagi, ada kata yang berikut, resa. Itu orang jahat. Ini dia sudah sampai pada transmisinya. Orang bersalah, orang meninggalkan hukum. Lalu kata yang kelima, asam. Asam itu adalah kesalahan. Yang keenam, aven itu kesia-siaan. Yang dia berbuat itu tidak ada maknanya, sia-sia. Jadi dosa itu kesia-siaan. Perbuatan dosa itu tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya, hangus, sia-sia. Ya, artinya ya kalau kesia-siaan. Dan terakhir adalah arah. Istilahnya bukan arah, afah. Afah artinya kemurtatan atau kecemaran. Orang murtad, jadi sudah tidak mau setia lagi kepada Tuhan. Nah, ini ada 7 kata dalam teks Ibrani yang berhubungan dengan dosa. Sekarang dalam teks Yunani, dalam hubungan dengan dosa, ada 6 kata dikatakan. Yang pertama, hamartia, yaitu dosa itu sendiri. Yang kedua, adikia, yaitu berbuat tidak adil. Yang ketiga, parabasis, yaitu pelanggaran. Yang keempat, paraptoma, pelanggaran hukum. Yang kelima, anomia, pelanggaran hukum. Yang keenam, paranomia, juga pelanggaran hukum. Dari semua kata-kata teks yang berhubungan dosa ini, ada 242 kali dipakai di dalam Alkitab. Nah, ini saudara yang terkasih. Kita mau melihat semua kata-kata ini. Itu berarti bahwa dosa merupakan pengetahuan umum dalam Alkitab. Dosa itu dibeberkan, diperlihatkan, dan tidak tersembunyi. Dan kita membaca Alkitab tujuannya apa? Untuk melihat bahwa memang benar-benar fakta bahwa manusia, seluruh umat manusia di muka bumi itu berdosa. Itu yang mengklarifikasikan. Bukan manusia yang mau mengesahkan bahwa si A berdosa, si B berdosa. Tidak. Alkitab yang mengesahkan, mengklarifikasikan bahwa semua orang berdosa. Siapapun dia, termasuk para nabi. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Itulah sebabnya dikatakan, kalau seperti itu, maka hanya Tuhan sajalah yang maha suci. Dia yang disembah. Maka manusia tidak perlu disembah karena mereka semua sama. Kalau saudara menyembah manusia, saudara berbuat tambah dosa yang berikutnya. Itu transmisi dosa berikutnya lagi. Jadi hanya Tuhan yang disembah. Maka itulah sebabnya kita melihat hal ini. Bahwa kita mengerti dosa, itu berarti kita mau melihat bahwa kesalahan-kesalahan itu memang itu nyata ada dalam semua orang. Ya, Alkitab mengatakan semua orang, tiada satu pun tidak. Bahkan sejak dalam kandungan ibunya, seorang bayi itu sudah mendapat gelar orang berdosa, walaupun dia belum berbuat dosa. Karena apa tadi? Karena disebut dosa warisan. Ya, karena sebutan inilah maka sejak dalam kandungan seorang anak itu sudah disebut orang berdosa oleh Tuhan, bukan oleh manusia ya. Mata Tuhan yang menyebutkan, mata Tuhan yang mendefinisikan semua manusia itu seperti itu. Maka saudara kembali, maka kalau kita manusia melecehkan Tuhan, meremehkan Tuhan, maka tidak ada tempat bagi manusia untuk mendapatkan pengampunan dosa. Maka hormatilah Tuhan. Dia adalah yang maha suci. Dialah yang mampu menyucikan dosa, mengampuni kesalahan-kesalahan kita manusia. Makanya jangan diantara kita manusia saling menyalahi, kamu orang berdosa, saya tidak. Keliru, jangan. Lihatlah Tuhan. Pandanglah Tuhan, dia maha suci. Dialah yang layak mengampuni dosa kita. Dialah yang layak mau melepaskan kita dari penghukuman. Sebab di akhir zaman yang Tuhan hukum adalah dosa, bukan manusianya. Jadi dosa yang manusia lakukan itu yang dihukum, yang mempunyai efek kepada manusia. Nah, jadi perhatikan di dalam ketika Tuhan, kenapa Tuhan memasukkan manusia ke dalam neraka? Karena dosa itu tidak bisa dipisahkan dari manusia. Dia sudah hidup dalam moral. Jadi ketika Tuhan menghukum dosanya, maka manusia pun ikut di dalamnya. Itulah kita melihat itu sifat daripada dosa. Dosa itu tidak bisa gampang dilepaskan dari manusia kecuali Tuhan datang mengampuninya. Tuhan melepaskan manusia, melepaskan dosa itu. Dia angkat dosa itu dari dalam diri manusia ketika manusia datang mengaku dosa.
Maka penting kita manusia datang kepada Tuhan mengaku dosa agar Tuhan mengangkat dosa itu keluar dari kita supaya kita tidak dihukum bersama-sama dosa itu. Karena dosa itulah yang dimasukkan ke dalam penghukuman, kesalahan-kesalahan. Maka kita, jiwa kita harus datang kepada Tuhan untuk dilepaskan dari dosa itu. Ya, maka inilah yang disebut pekerjaannya Tuhan. Pekerjaan Tuhan apa? Melakukan penyucian dosa. Yesus datang untuk melakukan ini. Dia datang untuk melepaskan kita dari penghukuman dosa kesalahan ini. Itu saudara-saudara. Maka kitab suci Alkitab ini membuka rahasia jaminan bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk melepaskan manusia dari penghukuman Allah. Ini kita belajar tentang ini. Karena dosa inilah maka Yesus datang ke dalam dunia. Maka saudara, jangan anggap enteng atau jangan meremehkan Yesus. Perhatikan karyanya, perhatikan jasanya. Kalau saudara bisa memperhatikan manusia yang mempunyai jasa menolong saudara dari kecelakaan, dari penyakit, misalkan dokter memberikan obat kepada saudara, saudara keluar dan sembuh dari penyakit kanker, dokter itu pasti menjadi pahlawan bagi saudara. Ya, waduh, saya ingat dokter A yang memberikan obat kepada saya karena dulu saya divonis 6 bulan akan mati. Tapi setelah dokter A kasih saya obat, saya sembuh, hidup masih sampai hari ini. Contoh. Itu saudara masih ingat sampai hari ini. Apatah lagi kalau Yesus mengampuni dosa saudara selama-lamanya, saudara tidak dihukum oleh Tuhan karena dosamu. Masa saudara tidak menghargai dia? Nah ini saudara-saudara. Maka beribadah, kita beribadah Tuhan untuk menghargai, berterima kasih pada Yesus yang telah mengampuni dosa kita. Itulah tujuannya. Tanpa semua itu kita beribadah tidak ada mempunyai motif yang mulia. Hanya karena kita sudah diampuni dosa, maka kita akan beribadah kepada Tuhan hari-hari ini dalam hidup kita. Itulah yang kita melihat makna ibadah. Jadi ini saudara-saudara, nanti kita akan melihat kelanjutan apa itu ibadah, tapi nanti kita melihat dulu dasar dari sebuah pengetahuan kita ialah dosa. Jadi dosa ini adalah pengetahuan dasar yang harus kita ketahui. Sebelum kita mengenal yang lain, kita harus mengenal dosa dulu. Karena dosa itu adalah pengetahuan dasar yang semua orang punyai, yang semua orang lakukan. Nah makanya kalau dengan demikian, kita belajar tentang apa itu dosa adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memang dikehendaki oleh Tuhan, sesuatu yang benar, yang tidak perlu kita remehkan, tidak boleh kita remehkan. Sekalipun kita mempunyai pengetahuan tentang alam semesta ini, kita profesor di bidang apapun, tapi kalau kita tidak mengenal dosa, betapa rugi. Jadi sebenarnya sebelum kita mengenal pengetahuan dunia ini, kita harus mengenal dosa dulu. Sebagai hakiki manusia, hakikat manusia atau sebuah martabat atau jati diri manusia ini, itu sudah disebut sebagai orang berdosa. Jadi pantaslah kita harus tahu apa itu dosa. Itulah sebabnya perlu kitab suci. Alkitab menjelaskan dosa-dosa seperti itu. Sehingga kita manusia tidak patut menyombongkan diri, baik terhadap sesama manusia, apatah lagi terhadap Tuhan. Maka kita manusia adalah manusia yang memang selalu memohon anugerah belas kasihan Tuhan. Ya, nah inilah baiklah firman Tuhan bagi kita hari ini untuk meneduhkan jiwa kita supaya kita tidak gelisah. Kalau kita mengalami sesuatu masalah, hendaklah kita menyelesaikan secara hubungan dengan Tuhan. Datanglah, Tuhan ampuni dosa saya. Kalau kita datang kepada manusia, manusia tidak mampu menyelesaikan dosa kita. Datanglah kepada Tuhan. Ini kunci yang kita harus tahu dan pegang dalam kehidupan sebagai manusia di muka bumi. Agar saudara berkenan pada Tuhan. Baik demikian firman Tuhan bagi kita, supaya kita bisa semakin melihat kekayaan kebenaran Tuhan di dunia ini bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.